kedohiran ataupun kedugdengan. Karomah saja para aulia ilah kalau diberi karomah nangis. Jangan dikira apa terus kita bangga. Habib Lutfi, wah namanya sudah terkenal kemana-mana. Ini contoh yang kecil-kecilan sajalah. Wah Habib Lutfi keramat. Ini bagi orang silahkan memuji, tapi bagi saya itu fitnah. Kalau sudah lupa dengan sejarah, tidak mau tahu Tasik ini bagaimana asal usulnya. Ini saya ambilkan sedikit saja. Kalau lain-lainnya banyak. Kita ambil karena kita di Tasik, ya kita contohnya Tasik. Seorang tokoh waliullah yang luar biasa dilahirkan di Jogja. Namanya tidak asing lagi Syekh Abdul Muhyi. Dikenal Syekh Abdul Muhyi Muhyiddin Pamijahan. Melalui Jawa Timur beliau umur 19 tahun sudah belajar di Jawa Timur kepada cucu-cucu Sunan Ampel dan Sidi Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, karena ibu Syekh Abdul Muhyi adalah turun kelima dari Sunan Giri. Setelah umur 19 tahun beliau belajar di luar Jawa. Ringkasnya sampai ke Aceh. Belajar kepada guru Torekoh yang sangat terkenal Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singkil. Berapa tahun lalu beliau diajak oleh gurunya keliling memba'il ulum, negara-negara sumber ilmu dan Torekoh. Yang akhirnya beliau mendapat mandat selaku mursyid al-kamil yang sempurna, boleh untuk membeah mengijazahi torekohnya. Pertama kali beliau berkembang torekot satoriyahnya di Ngayogyakarta sebelum ke Tasikmalaya. Perkembangannya luar biasa sehingga beliau merintis terus ke Jawa Barat. Tapi beliau tidak diam. Mengapa beliau kholwatnya di gua? Tidak sekadar untuk agama kepentingan pikirnya saja, tapi bagaimana beliau cara menutupi sehingga penjajah pada waktu itu tidak mampu menyelidiki apa yang dilakukan oleh Sayyidi Syekh Muhyiddin atau Pamijahan. Jauh beliau pemikirannya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Karomahnya luar biasa. Jadi kalau kita pikir Tasikmalaya ini punya pepunden, punya soko guru yang luar biasa. Seandainya kita mau meniru, menguak mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya seperti Sayyidi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, rasanya malu kalau kami warga Tasik tidak menjadi contoh dan suri tauladan apa yang telah ditinggalkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Muhyi, tokoh pemersatu, tokoh pecinta Nabi, tokoh pecinta kepada para ulama aulia, tokoh pecinta bangsa dan tanah airnya yang sangat luar biasa. Beliau hidup di zaman Amangkurat ke-1, putra Sultan Agung yang sangat terkenal pada waktu itu. Itulah jasa-jasa yang luar biasa. Kita bangga, khususnya walaupun saya orang Pekalongan ikut bangga kepada siapa? Tasik mempunyai soko guru yang luar biasa pangkat keauliaannya. Semoga kita bisa menjadi berkat umat, menjadi penuntun dan contoh atau suri toladan untuk umat, meniru perilaku luar biasa yang dicontohi oleh beliau. Kita ambil sedikit saja.
pasar yang ada di Pamijahan, toko-toko yang ada di Pamijahan, kalau tidak ada sebab Syekh Abdul Muhyi, rame tidak kira-kiranya? Tidak. Sepi. Sekadar hanya mau datang ke kuburan. Tapi kuburan tersebut bukan kuburan sembarangan. Seseorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menuntun, mengenalkan umat kepada Sang Pencipta dengan melalui tarekatnya. Tarekat bukan sekadar orang memandang tarekat terkadang sempit. Orang bisa berjalan di atas air, itu tarekat. Nanti orang bisa hiber, wah tarekat. Dikadek henten naon-naon tarekat. Macam-macam lah. Tarekat bukan itu dan bukan tujuan. Apalagi kok tentang kedohiran ataupun kedugdengan. Karomah saja para aulia ilah kalau diberi karomah nangis. Jangan dikira apa terus kita bangga. Habib Lutfi, wah namanya sudah terkenal kemana-mana. Ini contoh yang kecil-kecilan sajalah. Wah Habib Lutfi keramat. Ini bagi orang silahkan memuji, tapi bagi saya itu fitnah. Datang saja tidak berebut tangan untuk menciumnya. Ada kalanya yang mencium, ada kalanya yang hanya ngambang saja salaman. Hati saya mengatakan, entan terang abdi teh jalma. Belum tahu nih dia sama kita ini. Makanya tidak cium tangan. Keluar. Ini fitnah. Tidak nyangka kan? Bagi orang-orang baik karena menghormati ulama, tapi secara pribadi saya begitu dikasih karomah, membuktikan omongannya bukti, terus kita ngomong bener tahan te abdi tepat terus pernah cerios gitu. Kita tidak sadar, tergiring. Makanya mengapa para ulama, para aulia khususnya kalau dapat madah, pujian dan sebagainya nangis karena takut. Ini jangan sampai karena madah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakuti. Semakin jauh kepada Allah karena apa? Kita bangga dengan pujian-pujian tersebut. Ini orang-orang tasawuf, orang-orang ahli tarekah ke sana. Maka mengajak bagaimana cara membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti takabur, dengki, hasud dan lain sebagainya. Hiasannya hiasan yang kotor. Setiap hari kita mencuci muka dengan wudhu, selain wudhu kita mandi, selain mandi besar dan sebagainya, mendapatkan satu kebersihan. Itu diantaranya. Tapi kapan kita mencuci hati? Kita ini kegolong minal ghafilin atau tidak? Kalau kita menjadi orang yang ghaflah, jangan tanya. Sebab jangankan hati, mulut saja kalau nggak benar, apa latihannya? Kalau mulut ini terbiasa membaca la ilaha illallah, innalillah umpamanya, ada lagi yang sholawat, ada lagi subhanallah, sudah keterbiasaan. Pakai baju biasa sunnah Nabi, kanan dulu melepas kiri, masuk kamar mandi kaki kiri keluar kanan. Apalagi kalau kita mau menyelidiki lebih jauh, sunnah ini bukan sekadar sunnah pahala saja, ternyata luar biasa. Kalau kita masuk kamar mandi ini tempatnya keluar enzim dan sebagainya, kalau sudah dipakai orang, kita diperintahkan pakai kaki kiri dahulu supaya apa yang ada di dalam kamar mandi tidak menyentuh jantung. Itu sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.